Bagi sebagian orang, botol-botol bekas yang menumpuk mungkin hanya akan mendatangkan masalah. Terlihat kotor dan cukup memakan tempat untuk menyimpannya. Namun lewat sentuhan kreativitas, botol-botol ini kemudian disulap menjadi hiasan cantik yang bernilai ekonomis. Dan siapa sangka hal tersebut diawali dari sebuah kesalahan. Namun berkat sebuah inovasi dan eksplorasi, botol-botol bekas yang sudah tidak terpakai justru mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah dan tentu saja membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Sejarah awalnya sebenarnya berawal dari kesalahan. Jadi waktu itu saya ingin membuat lukis kain, lukis sutra. Terus saya pergi cari bahan bakunya, cari catnya. Ternyata begitu saya pulang sampai di rumah, yang saya bawa itu cat untuk lukis kaca. Jadi berawal dari kesalahan itu, akhirnya saya coba-coba dulu deh untuk bikin di kaca seperti apa. Berawal dari kesalahan, akhirnya sebuah inovasi pun tercipta dan kemudian malah mampu menciptakan sebuah peluang usaha baru dengan produk kreatif yang mempunyai nilai ekonomis. Pola-pola dekoratif dengan sentuhan etnik hingga karakter-karakter flora dan fauna yang menarik membuat botol-botol bekas yang sudah tidak terpakai tersebut berubah bentuk menjadi sebuah hiasan cantik. Permintaan untuk botol-botol lukis ini pun terus meningkat setiap waktunya, sehingga usaha ini dinilai mempunyai prospek yang cukup cerah ke depannya. Bahkan, hingga saat ini sendiri usaha lukis botol bekas ini telah menghidupi 3 orang karyawan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah ditemukan. Sementara untuk teknis pengerjaannya, memang dibutuhkan sedikit keterampilan untuk bisa membuat produk kreatif botol lukis ini. Namun jangan berkecil hati, karena hal tersebut bisa dipelajari asalkan ada kemauan dan semangat pantang menyerah. Bahan-bahannya yang pasti bahan dasar media kaca. Mau itu toples, botol bekas, cermin, apapun lah ya, gelas, pokoknya berbahan baku kaca ya. Terus udah gitu saya menggunakan pasta. Pasta itu untuk bikin outliner gambar. Terus setelah itu cat. Kalau bahan-bahan lainnya saya pakai alkohol. Terus tusuk sate. Jadi kita nggak pakai kuas, saya pakai tusuk sate nanti dalam pewarnaan. Prosesnya itu pertama-tama si media kaca ini kita bersihin dulu. Itu harus dibersihkan dulu, dicuci dulu ya. Nanti udah dicuci, terus kita bersihkan lagi. Kalau saya pakai alkohol. Alkohol itu 70-90%. Nah, udah dibersihin, tunggu kering. Nah, kalau saya biasanya si produknya ini dipanasin dulu. Panasin dulu itu biar apa, nanti dia menyerap si itunya lebih gampang gitu. Nanti udah dipanasin. Sambil tunggu panas kita bikin desain di kertas, kita gambar. Udah bikin desain, terus desain itu kita cetak gitu, kita masukin di belakang kaca itu, kita cetak, baru kita bikin polanya. Sebentar setelah itu kita keringkan di matahari sekitar 10-15 menit. Udah kering baru kita bisa masukin warna. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan lukis botol bekas ini cukup sederhana dan mudah ditemukan di toko-toko alat tulis ataupun alat lukis. Antara lain, alat yang dibutuhkan adalah tusuk sate atau kayu berukuran kecil sebagai pengganti kuas untuk melukis, pensil serbaguna untuk menggambar desain pada permukaan botol, pasta, cat khusus untuk melukis di atas permukaan kaca, botol bekas dengan bentuk yang menarik, kapas untuk membersihkan permukaan botol, alkohol, hair dryer untuk mengeringkan cat di atas permukaan botol. Pertama-tama kita siapkan desain. Untuk desain atau gambar bebas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuatnya. Kira-kira seperti inilah contoh desain yang mau saya bikin nanti. Bahan-bahan yang digunakan, kita bisa memakai botol bekas
yang berbahan baku kaca, atau toples kue yang ada di rumah bisa kita hias. Kita siapkan alkohol dan kapas untuk membersihkan media kacanya. Pertama-tama kita bersihkan dulu media yang akan kita lukis dengan alkohol 70 atau 90%. Setelah itu kita keringkan. Bisa kita keringkan atau kita jemur di panas matahari. Ya, kita mulai membuat pola menggunakan kontur pasta. Dalam mengerjakan ini, sebaiknya kita tahan nafas. Dalam membuat pola ini, diusahakan sebaiknya membuatnya itu dari arah kiri ke kanan. Itu agar supaya nanti yang sudah dilukis ini tidak terkena tangan kita, gitu. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau posisinya begini berarti dari sini, dari kiri tetap ke kanan, gitu. Mau posisinya dibolak-balik seperti apa, tetap kita membuat pola itu sebaiknya dari kiri ke kanan. Lalu ujung dari pasta ini harus selalu bersih. Jadi setiap kali kita selesai membuat satu pola seperti ini, kita lihat ini pasti sudah ada pasta yang keluar. Nah, kita bersihkan dengan kain atau tisu seperti ini. Lalu kita mulai lagi, sambung lagi gambarnya. Nah, pola sudah jadi, tapi ini masih basah. Jadi kita harus keringkan dulu sekitar 10-15 menit. Kalau mau cepat bisa kita bantu dengan hair dryer, atau bisa juga dijemur di panas matahari. Untuk mempercepat proses pengeringan, kita dibantu hair dryer. Kita keringkan bagian-bagiannya sampai merata. Kita mulai proses mewarnai, mengecat. Dalam mengambil catnya kita harus kira-kira aja, disesuaikan dengan bidang yang akan kita cat. Misalnya ini, kita biarkan netes dulu. Kita mulai dari ujung, kita teteskan. Nah, lalu kita giring cat ini ke bawah, karena cat ini nanti mudah kering. Dan kalau kita sudah ke bawah, kita jangan naik lagi ke atas tuh, nanti akan membuat goresan seperti itu. Lalu kita sambung dengan meneteskan cat kembali, kita bawa ke bawah. Untuk variasi kita kombinasikan dengan warna yang lebih cerah. Kali ini saya pakai warna orange. Jadi pertama diteteskan di ujung, baru kita bawa cat ini. Tips untuk memegang tusuk sate ini sebenarnya sama dengan kalau kita memegang ballpoint atau pensil. Dalam memegang tusuk sate ini jangan terlalu jauh, jaraknya jangan seperti ini, juga jangan terlalu dekat seperti ini. Nah, tapi kita pegang seperti memegang pensil atau ballpoint. Tangan kita juga seperti kita menulis begini. Pola ini bisa diwarna, diblok semua sesuai dengan selera. Warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau nanti semua bagian ini sudah tertutup warna, barulah kita jemur di panas matahari. Untuk waktunya sebenarnya tak terbatas. Jadi selama matahari itu ada, sebaiknya kita panaskan. Dan nanti
besok pagi-pagi diulang lagi, dipanaskan lagi sampai matahari terbenam. Untuk hasil yang lebih bagus, sebaiknya dipanaskan sesering mungkin di panas matahari. Mungkin bisa 2 atau sampai 3 hari berturut-turut kita panaskan terus sampai benar-benar kering, dan itu akan lebih memperkuat bahan-bahan ini menempel pada kaca. Inilah botol-botol bekas yang kini mempunyai paras cantik dengan varian corak yang menarik. Maka tak heran rasanya jika kini semakin banyak orang yang kepincut dengan botol lukis ini. Pada awalnya sistem pemasaran botol-botol lukis cantik ini hanya sebatas mulut ke mulut. Namun kini pemasaran tersebut mulai merambah ke dunia digital. Dengan memanfaatkan sosial media, pamor botol lukis ini pun semakin menanjak dari waktu ke waktu. Maka tak ayal, banjir pesanan pun mulai melanda botol-botol lukis berparas cantik ini. Selain itu, botol-botol lukis ini juga tidak pernah absen di setiap perhelatan pameran kerajinan, baik bertaraf lokal maupun nasional. Awalnya sih kalau dulu memang dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut tuh paling bagus menurut saya, bagus juga. Terus saya masukin Facebook juga, kita bikin akun sendiri di Facebook, itu bagus juga. Jadi peminatnya juga banyak. Lalu saya bikin website juga. Media online-nya itu sekarang mulai ada Instagram juga. Nah, kalau penjualan paling bagus memang di Facebook sama di web itu, dari website. Hanya dengan memanfaatkan limbah botol bekas yang sudah tidak terpakai, sebuah produk kreatif dengan nilai ekonomis mampu diciptakan. Dengan modal yang bisa dibilang tidak terlalu besar, botol-botol lukis ini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup lumayan dan tentu saja membuka lapangan pekerjaan baru. Meski begitu, usaha ini juga tidak lantas luput dari tantangan dan kendala. Mulai dari cara pembuatan yang memakan waktu cukup lama dan membutuhkan keuletan, hingga pasar penjualannya yang terbatas. Namun hal itu tidak lantas mengendurkan semangat. Karena jika Anda memulai sesuatu dari hati dan apa yang Anda sukai, maka tak ayal segala kendala tersebut akan lebih mudah untuk Anda lalui. Fokus aja gitu. Jadi kalau kita emang fokus di bidang kita, terus kita yakin hasil karya kita bagus, orang mungkin akan apresiasi sama hasil karya kita. Saya yakin kok ini bisa terus panjang gitu. Jadi motivasinya jangan patah semangat, meskipun kita ini di dunia masih dalam skup kecil, tapi nanti pasti akan besar kok gitu. Kalau kreativitas itu nggak ada matinya.